Support channel kami dengan klik like, komen share dan subscribe. Terima kasih. Bab 4418, Memindahkan Bala Bantuan. Ketika Tianxia melihat ini, dia juga melangkah maju dengan pedang di tangan, dan mereka berdua langsung menemui Penatua Zuo Blind. Penatua Buta Zuo sedikit mengernyit. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah. Tapi sekarang dia berbalik dan lari, dia sedikit khawatir dengan wajahnya. Tepat ketika Penatua Zuo Buta tidak tahu apakah harus melawan atau melarikan diri, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Siapa kamu? Kamu benar-benar menyerang si Buta Zuo. Penatua Buta kanan melambaikan telapak tangannya dan memaksa Tian Luo dan Tianxia mundur dan bertanya. Ketika Tian Luo Tianxia melihat Penatua Zuo Buta datang untuk membantu, dia segera mundur dan melihat ke arah Penatua Buta kanan. Ketika Tetua Buta dari kiri melihat Tetua Buta dari kanan datang, semua pikiran untuk melarikan diri terhapuskan. Dia segera menunjuk ke arah Tian Luo dan berkata dengan arogan, "Cucu, apakah kamu tidak akan merobek mulutku? Kakek, diamlah di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah. Ayo, ayo." Penatua Zuo Blind mengangkat jarinya ke arah Tian Luo, dengan rasa provokasi yang kuat. "Blind Zuo, jangan selalu membuat masalah dengan kucing dan anjing." Wanita tertua menyuruhku untuk tidak membuat masalah. Penatua Buta di sebelah kanan sangat marah ketika dia melihat Penatua Buta di sebelah kiri. "Benar, orang buta, aku tidak membuat masalah apapun. Kedua cucu ini berasal dari aliansi penyegel iblis dan mereka melukai penjaga wanita tertua. Bisakah kamu mengampuni mereka?" kata Penatua Zuo Buta. "Apa, orang-orang dari Dimensi Ling Alliance? Persetan dia." Penatua Buta kanan itu melompat, mengambil pedang spiritual dari udara tipis, dan menyerang Tianxia dan Tian Luo. Penatua Zuo Blind tersenyum dan bergegas maju. Tianxia dan Tian Luo bingung. Dia tidak mengerti mengapa kedua orang ini sangat membenci aliansi penyegel iblis. Mereka awalnya ingin menggunakan Dimensi Ling Alliance untuk menakut-nakuti satu sama lain, tapi sekarang mereka langsung membuat marah satu sama lain. Melihat ini, Tianxia segera mengeluarkan slip giok yang menyampaikan pesan tersebut dan mulai memindahkan bala bantuan. Dia tahu kalau mereka berdua sama sekali bukan tandingannya. Tian Luo Tianxia mundur saat bertarung, tidak ingin bertarung. Tapi Tetua Zuo yang buta dan Tetua kanan yang buta itu seperti plester kulit anjing, membungkus kedua orang itu dengan erat. Perkelahian berlanjut. Di medan perang antara dewa dan iblis. Dev mengikuti Lin Keting dan memimpin semua orang untuk terus bergerak maju di medan perang para dewa dan iblis. Setelah melewati lembah, mata semua orang berubah menjadi hamparan putih yang luas, dan hamparan salju tak berujung muncul. Melihat pemandangan ini, semua orang mengerutkan kening. Dalam waktu singkat sejak saya pertama kali datang ke sini, saya telah merasakan beberapa ciri khas daerah yang berbeda. Mungkinkah ini halusinasi? Kekuatan kita telah tersegel sekarang. Sekalipun itu hanya ilusi kecil, kita mungkin tidak bisa melepaskan diri dan terjebak di dalam. Bagaimana mungkin beberapa gaya daerah bisa muncul di reruntuhan kecil? Di tengah kerumunan, lelaki tua itu berkata dengan bingung. "Ini bukan ilusi." Dev menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kamu tahu itu bukan ilusi?" Orang tua itu memandang Dev dengan heran. "Karena saya adalah seorang ahli formasi. Bahkan jika saya tidak memiliki kekuatan spiritual, formasi biasa tidak dapat lepas dari pandangan saya." Dev berkata jujur. "Tuan Arai." Semua orang sangat terkejut mendengar bahwa Dev adalah seorang master formasi. Lagi pula, di dunia para dewa dan manusia, penyihir formasi juga sangat langka. "Lihat, ada jejak kaki di salju. Apakah ada yang pernah ke sini sejak lama?" Saat ini, seseorang berteriak. Semua orang bergegas dan menemukan sederet jejak kaki di atas salju. Namun, diperkirakan sebagian jejak kaki tersebut sudah lama terkubur oleh salju. Jejak kakinya sudah tidak jelas lagi. Sepertinya sudah lama ada seseorang yang datang ke sini. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menemukan harta karun itu sekarang. Orang tua itu menghela nafas, wajahnya penuh kekecewaan. Jika seseorang masuk terlebih dahulu, sebagian harta juga akan diambil oleh pihak lain. Ketika orang lain mendengar ini, mereka juga sangat kecewa. Itu belum tentu benar. Bukankah kita baru saja mendapatkan 3 senjata ajaib dari patung batu itu? Bahkan jika seseorang masuk, mustahil menemukan semua harta karun itu. Lin Keting dengan cepat menghiburnya. Bab 4419, Bai Yu. Nona Lin benar. Bahkan jika seseorang masuk, tidak mungkin menemukan semua harta karun. Jangan berkecil hati. Dev juga menyemangati semuanya. Ya, jangan berkecil hati. Kita semua ada di sini, jadi kita harus terus mencari. Seseorang menggemakan Dev dan Lin Keting. Segera semangat juang semua orang pulih, dan kelompok itu menginjak salju dan melangkah ke padang salju yang luas. Karena mereka tidak memiliki kekuatan spiritual, semua orang berjalan sangat lambat di salju, dan itu sangat sulit. Namun bagi Dev, hal itu tidak berdampak sama sekali. Angin dingin yang menggigit membuat banyak orang gemetar. Para biksu di alam kesengsaraan tidak memiliki cara untuk menahan hawa dingin yang parah.
Tidak ada yang akan percaya jika mereka mengatakannya, tetapi di sini seperti ini. Kita sudah menjadi manusia biasa. Sulit sekali menahan angin dingin hanya dengan mengandalkan panas tubuh dan pakaian. Bahkan Zhu Qingxiu, seorang biksu Mahayana, melipat tangannya di depan dada dan tubuhnya sedikit gemetar. Pakailah. Dev melepas mantelnya dan menyerahkannya kepada Zhu Qingxiu. Bahkan jika dia melepas semua pakaiannya, tubuh Dev dapat menahan hawa dingin yang parah. Zhu Qingxiu melirik Dev dan tidak menolak, malah mengambil pakaian itu dan mengenakannya. Aku tidak tahu, kamu cukup simpatik. Aku juga perempuan. Kenapa kamu tidak memberiku sesuatu untuk dipakai? Lin Keting berjalan ke arah Dev dan bertanya dengan bercanda. Dev melirik Lin Keting, tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak kedinginan. Jika kamu kedinginan, saya bisa memakai celanamu. Saat Dev berbicara, dia sebenarnya ingin melepas celananya. Hentikan, siapa yang memakai celanamu? Tak tahu malu melepas celanamu di depan perempuan. Lin Keting memutar matanya ke arah Dev, berbalik dan mempercepat. Dev tersenyum ringan. Tentu saja dia tidak bisa melepas celananya, dia hanya menggoda Lin Keting. Lin Keting sangat kuat, dan kekuatan di belakangnya juga menakutkan, tetapi dia seperti kertas kosong dan jelas memiliki sedikit pengalaman dalam masyarakat. Setelah berjalan agak jauh, beberapa suara keras terdengar dari atas. Dev mendongak dan menemukan dua burung besar berputar-putar di langit. Kedua burung tersebut memiliki bulu berwarna putih dan bagian atas kepalanya memang berwarna merah darah. Tangisan itu terdengar sedikit menakutkan, sedikit kasar, dan tidak enak didengar. Banyak orang yang menjadi gugup saat melihat kedua burung tersebut. Jika kedua burung ini menyerang mereka, akan berbahaya. Sekarang mereka adalah manusia biasa, siapa yang bisa menghadapi dua burung besar ini? Semuanya, jangan terlalu gugup. Ini Bai Yu. Jika kita tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan menyerang. Dan burung gagak bulu putih ini sangat ramah terhadap manusia. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberi mereka makanan. Kata Lin Keting. Dev memandang Lin Keting dengan kebingungan di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana Lin Keting mengetahui begitu banyak hal tentang medan perang antara dewa dan iblis. Memikirkan jejak kaki tadi, seseorang telah masuk sebelumnya. Mungkinkah Lin Keting pernah ke sini sebelumnya? Namun jika Anda pernah ke sini sekali, mengapa Anda ingin melakukannya lagi? Dev sedikit bingung, tetapi pada saat ini Lin Keting mengeluarkan batu roh dan melemparkannya dengan keras. Kedua burung gagak bulu putih itu berteriak dan mulai memperjuangkannya, dan kemudian seekor burung gagak bulu putih menelan batu roh itu dalam satu tegukan. Burung jenis ini benar-benar memakan batu spiritual. Dev sangat terkejut. Lin Keting mengabaikan Dev dan terus melemparkan batu spiritual ke udara. Dua burung gagak berbulu putih melayang di atas kepala Lin Keting sambil berteriak penuh semangat. Segera, Lin Keting tidak lagi melemparkan batu roh itu ke udara, tetapi melemparkannya langsung ke salju. Dua burung gagak berbulu putih pun mengepakkan sayapnya dan mendarat, lalu mematuk tanah. Lin Keting melangkah maju perlahan, lalu dengan lembut membelai bulu Bai Yu. Bai Yu bahkan tidak mengelak, dan memang sangat dekat dengan manusia. Ketika Dev melihat ini, dia juga ingin menyentuh burung gagak bulu putih. Jangan menyentuhnya. Kamu harus memberi mereka batu spiritual sebelum menyentuhnya, jika tidak mereka akan mengira kamu adalah penyerang. Lin Keting mengingatkan Dev. Bab 4420, aku tidak akan memberitahumu. Dev berhenti sebentar, tapi dia tidak memberi Bai Yu batu roh, tapi terus mendekati Bai Yu. Melihat Dev tidak mendengarkannya, Lin Keting berkata dengan marah, kalian, jika kamu masih tidak mendengarkan setelah saya ingatkan, Bai Yu akan menyerangmu nanti, jangan menangis. Dev hanya tersenyum, lalu terus mendekati burung gagak bulu putih itu. Ketika mereka hanya berjarak beberapa meter dari gagak berbulu putih, kedua gagak berbulu putih itu menjadi waspada dan menatap Dev saat mereka mendekat, mereka hendak menyerang. Lin Keting menonton dari pinggir lapangan, dia ingin melihat Dev diserang oleh Bai Yu. Tapi saat Dev semakin dekat dengan gagak bulu putih, aura garis keturunan naga di tubuhnya mulai keluar perlahan. Meskipun berbagai kekuatan Dev telah ditekan, tidak ada cara untuk menekan aura darahnya sendiri. Segera setelah aura garis keturunan naga dilepaskan, kedua burung gagak bulu putih itu tiba-tiba menjadi ketakutan karena kewaspadaan, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Dev mendekati Bai Yu, lalu mengulurkan tangannya dan mulai membelainya. Raja bulu putih jinak seperti domba kecil, tidak berani bergerak. Dua burung gagak berbulu putih, tidak peduli yang mana yang disentuh Dev, dia tidak berani bergerak. Saat ini, Lin Keting sedang bingung. Dia tidak mengerti bagaimana Dev melakukannya. Yang lain melihat bahwa Dev tidak memberi makan batu roh, dan Bai Yu juga membiarkannya mengelusnya, jadi mereka ingin mencobanya juga. Tapi begitu dia mendekat, Bai Yu berteriak dan melancarkan serangan, membuat biksu itu sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri. Kembali. Dev berteriak, dan Bai Yu yang melancarkan serangan ternyata sangat patuh, menghentikan serangannya, berbalik dan berjalan kembali. Saat ini, semua orang juga bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana kedua burung gagak bulu putih ini bisa mendengarkan kata-kata Dev.
Saya melihat Dev, dalam kebingungan semua orang, langsung menunggangi seekor gagak bulu putih, dan kemudian dengan panggilan lembut, gagak bulu putih itu langsung naik ke langit. Duduk di atas burung gagak bulu putih, Dev bisa melihat lebih tinggi dan lebih jauh. Lin Keting menyaksikan dengan kaget saat Bai Yu membawa Dev terbang, dan keinginannya untuk menang muncul di dalam hatinya, jadi dia menuju ke arah Bai Yu yang lain. Dia juga ingin menunggangi Bai Yu dan membiarkan Bai Yu membawanya ke langit. Namun Lin Keting mencoba beberapa kali, namun ditolak oleh Bai Yu. Kamu burung besar, aku memberimu begitu banyak batu spiritual, mengapa kamu hanya membiarkan aku mengelusnya dan tidak membiarkan aku menungganginya? Lin Keting menatap Bai Yu dengan marah dan berteriak. Biarkan dia naik. Dev berteriak pada Bai Yu di udara. Mendengar teriakan Dev, Bai Yu perlahan berbaring dan membiarkan Lin Keting menungganginya. Dua burung gagak berbulu putih, membawa Dev dan Lin Keting, melayang di udara. Semua orang menunduk karena iri. Jika tidak ada kekuatan yang ditekan, mereka semua bisa terbang di udara, dan itu tidak perlu membuat iri. Namun, di medan pertempuran antara dewa dan iblis ini, kekuatan semua orang ditekan. Belum lagi terbang, bahkan berjalan dalam waktu lama pun membuat mereka lelah. Lin Keting duduk di atas Bai Yu, memandang Dev dan bertanya, ada apa denganmu? Mengapa Bai Yu mendengarkanmu? Bagaimana aku tahu? Mungkin karena dia melihatku semakin dekat. Dev kemudian menjawab. Mustahil baginya untuk memberitahu Lin Keting tentang garis keturunan naganya. Omong kosong, Lin Keting memutar matanya ke arah Dev. Kalau begitu katakan padaku, kenapa kamu sepertinya tahu segalanya di medan perang antara dewa dan iblis? Kamu bahkan tahu kepribadian Bai Yu ini. Apakah kamu sudah memasuki medan perang para dewa dan iblis ini bersama-sama? Siapa kamu? Dev memandang Lin Keting dan bertanya. Dia sangat penasaran dengan identitas Lin Keting. Aku tidak akan memberitahumu. Lin Keting tersenyum, lalu duduk di atas Bai Yu dan bergegas maju. Bersambung.